Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan sore hari ini, saya didampingi oleh Kanit 2 Subdit Harda, Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya sebagai penyidik yang hadir. Kemudian juga hadir di sini Saudari Nirina Raudatul Jannah atau kita kenal dengan nama Nirina Zubir. Kemudian juga hadir Bapak Fatlan Karim. Ini adalah kakak daripada Saudari Nirina. Teman-teman media yang berbahagia tentunya, pada kesempatan sore hari ini, saya akan menyampaikan terkait dengan penetapan tersangka baru dalam kasus mafia tanah, di mana dalam hal ini yang menjadi korban adalah Saudari Nirina Zubir dan keluarga. Kasus ini sudah ditangani ya oleh Polda Metro Jaya. Kemudian dalam penanganan awal ya sudah ada 5 orang yang menjadi tersangka bahkan sedang menjalani proses persidangan. Di antaranya ini saya sampaikan lagi, walaupun mungkin sudah pernah disampaikan ke media, adalah Saudari Riri Kasmita. Ini perannya yang dengan sengaja mengalihkan 5 sertifikat tanah milik ahli waris. Tepatnya Ibu almarhumah Cut Indria Martini yang merupakan ibu daripada Saudari Nirina Zubir sebagai korban. Di mana ini yang bersangkutan dari Kasmita ini menggunakan dokumen palsu serta memalsukan tanda tangan pemilik dalam akta jual beli. Kemudian yang kedua adalah Saudara Edrianto. Ini juga perannya sengaja mengalihkan 5 sertifikat tanah milik Vinta Kurniawati. Ini adalah Vinta ini kakak daripada Saudari Nirina Zubir. Dengan cara menggunakan dokumen palsu serta memalsukan tanda tangan pemilik dalam akta jual beli. Kemudian yang ketiga, Faridah. Ini adalah notaris yang sengaja membuat akta notaris sebagai dasar peralihan 5 bidang sertifikat tanah milik ahli waris Cut Indria Martini dengan cara memalsukan surat-surat dan tanda tangan dalam akta jual beli. Kemudian yang keempat, Ina Rosaina SH. Ini sebagai pejabat PPAT dengan sengaja perannya ya mengesahkan dan menandatangani 5 akta jual beli menjadi pemegang hak atas nama Riri Kasmita. Kemudian yang kelima, Erwin Ridwan SH. Ini merupakan pegawai ataupun pejabat PPAT yang mengesahkan 1 akta jual beli menjadi pemegang hak atas nama Endrianto dengan menggunakan dokumen dan tanda tangan palsu. Kelima orang ini saat ini sedang menjalani proses persidangan. Nah, di dalam proses persidangan yang dilakukan di pengadilan, terungkaplah fakta-fakta baru bahwa ada pihak-pihak lain yang memiliki peran dalam tindak pidana ini. Sehingga penyidik dari Subdit Harda, Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ini melakukan pengembangan berdasarkan petunjuk yang didapat dari hasil persidangan, sehingga ditetapkan 3 tersangka baru. 3 tersangka baru dan sudah kita amankan. Kemudian 1 juga akan menjadi tersangka tapi dia masih di PO, masih kita cari. Adapun ketiga tersangka baru dalam kasus ini, ya, 1 atas nama Muhammad Saf Alatas. Ini laki-laki, perannya membantu pembiayaan proses balik nama terhadap sertifikat hak milik daripada keluarga korban. Kemudian yang kedua, Saudara Ahmad Efrit Latio Ordiba. Ini laki-laki, perannya merupakan pegawai BRI
yang berperan membantu pencairan kredit dengan jaminan sertifikat atas nama tersangka setelah pencairan kredit uang hasil pencairan dibagikan oleh Ahmad kepada founder. Ini founder ini adalah penyedia dana di sini. Kemudian yang ketiga adalah saudara Cito, laki-laki, ini perannya membuat kuasa dan saya ulangi, membuat kuasa palsu seolah-olah mendapatkan kuasa dari Ibu Cut Indira Martini bersama dengan tersangka Faridah membuat laporan polisi kehilangan AJB atau akta jual beli yang palsu di Polres Metro Jakarta Utara dan menerima uang pembagian dari tersangka Faridah atas peranan tersebut. Kemudian satu orang DPO inisialnya RAP, ya laki-laki, ini masih dalam pengejaran kita. Ini modus yang digunakan, ini para tersangka ini mengalihkan 6 sertifikat hak milik atas nama diri sendiri dengan memalsukan surat dan akte serta menggunakan dokumen palsu. Setelah sertifikat dialihkan, kemudian dialihkan kembali kepada orang lain dan sebagainya. Sebagian juga diagunkan ke bank untuk mendapatkan uang atau keuntungan. Kemudian terkait dengan kronologi singkat, bisa saya gambarkan bahwa ini sekitar pertengahan tahun 2018, ibu daripada saudari Nirina Zubir yang sudah almarhum mengatakan kepada anak-anaknya, dalam hal ini saudari Nirina dan juga kedua kakaknya, bahwa sertifikat ya yang 6 sertifikat tersebut yang tadi saya sampaikan itu hilang dan sedang diurus oleh asisten rumah tangga yang sedang menjalani proses persidangan sekarang. Kemudian pada tanggal 12 November 2019 pada saat pada saat ibu dari Nirina Zubir yaitu Ibu Cut ini meninggal dunia, kemudian FK dan ahli warisnya beliau ini yang sini memanggil asisten rumah tangga tersebut dan menanyakan perkembangan pengurusan sertifikat tanah yang hilang. Namun dijawab oleh saudari RK yang saat ini menjalani persidangan pada saat itu ya dengan kalimat masih diurus oleh notaris. Di antaranya inisialnya F, SH, MKN di BPN. Kemudian fakta-fakta yang ditemukan adalah almarhum Ibu Cut, ibu daripada saudari Nirina Zubir, dan para ahli warisnya, di sini suami dan anak-anaknya, tidak pernah menandatangani ya. Mereka yang ketiga tersangka baru yang sudah kita tangkap dan kita tetapkan status sebagai tersangka ini sudah dipersangkakan dengan pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP terhadap tindak pidana awal yaitu pasal 263 KUHP dan atau pasal 264 KUHP dan atau pasal 266 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 345 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU atau pencucian uang, di mana ancaman hukumannya ini adalah maksimal 15 tahun penjara. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan.